Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tian Nurmawati, NIM D400180079 dari Praktikum Elektronika Daya kelas C, Universitas Muhammadiyah Surakarta. Di sini, saya akan menjelaskan tentang rangkaian konverter. Sebelum masuk ke rangkaian, kita harus tahu apa sih konverter. Konverter adalah sebuah alat atau rangkaian yang dapat digunakan untuk mengubah tegangan DC ke tegangan DC atau AC ke DC. Untuk lebih gampangnya, konverter dapat merubah nilai arus output. Misalkan, pada suatu rangkaian kita membutuhkan arus DC 12 volt, serta input 14 volt. Jika seperti ini, kita membutuhkan konverter. Untuk fungsi konverter sendiri, kita ambil contoh saja arus genset. Jika kita langsung menaruh arus genset pada lampu atau beban lainnya, pasti akan cepat rusak. Karena arus dari genset tidak stabil. Jika kita menggunakan konverter pada rangkaian sebelum beban, maka arusnya akan stabil. Misalnya arus genset 110 volt, namun tidak stabil, kita ingin merubahnya menjadi 24 volt. Nah, kita bisa menaruh rangkaian setelah genset agar aman. Nah, ini dia rangkaian konverter yang telah saya buat di software PSIM. Untuk rangkaian ini, termasuk ke dalam konverter DC ke DC. Yang secara garis besar, rangkaian konverter DC ke DC ini memakai komponen switching seperti MOSFET. Dan juga didukung oleh komponen lain seperti dioda, induktor, kapasitor, dan juga resistor. Untuk fungsi dari MOSFET sendiri, digunakan sebagai pencacah arus sesuai dengan settingan, sehingga keluaran DC sesuai dengan nilai yang disetting. Nah, untuk gating block ini sendiri digunakan untuk mengendalikan MOSFET, sehingga timing untuk MOSFET bekerja dapat dikendalikan kapan harus on atau off. Untuk dioda sendiri digunakan untuk mengalirkan arus yang dihasilkan induktor dikala MOSFET off. Untuk induktor sendiri digunakan untuk menyimpan energi dalam bentuk arus. Energi tersebut disimpan dikala MOSFET on dan dilepas dikala MOSFET off. Dan untuk kapasitor sendiri digunakan untuk menyimpan arus listrik. MOSFET yang dipakai pada rangkaian ini bertindak sebagai saklar yang sanggup membuka atau menutup rangkaian, sehingga output tegangan dapat dikontrol sesuai dengan yang disetting. Ketika MOSFET on atau tertutup dan dioda off, arus mengalir dari sumber menuju ke induktor atau pengisian induktor. Disefilter oleh kapasitor, kemudian ke beban, kembali lagi ke sumber. Dan ketika MOSFET off atau terbuka dan dioda on, arus yang disimpan induktor dikeluarkan menuju ke beban, kemudian ke dioda, dan kembali lagi ke induktor. Untuk hasil gelombang dari rangkaian ini, seperti ini. Kelebihan dari rangkaian konverter ini yaitu efisiensi yang tinggi, rangkaiannya sederhana, tidak memerlukan trafo, tingkatan stres pada komponen switch yang rendah, riak atau ripple pada tegangan keluaran juga rendah sehingga penyaringan atau filter yang diperlukan pun relatif kecil. Untuk kekurangan dari rangkaian ini, tidak adanya isolasi antara masukan dan keluaran. Tingkat ripple yang tinggi pada arus masukan. Metode ini sering digunakan pada aplikasi yang membutuhkan sistem yang berukuran kecil. Untuk pengaplikasian dari rangkaian konverter ini bisa ditunjukkan ke dalam modul regulator LM2596. Modul tersebut termasuk ke dalam modul rangkaian konverter ini dikarenakan di dalam rangkaiannya memiliki beberapa komponen penyusun. Komponen tersebut antara lain komponen switching, control drive,
serta komponen lainnya seperti dioda, induktor, kapasitor, dan resistor. Regulator LM2596 adalah IC monolitik yang menyediakan semua fungsi aktif untuk regulator switching step-down dengan beban arus maksimum 3 ampere. LM2596 beroperasi pada frekuensi switching 150 kHz, sehingga membutuhkan komponen filter berukuran lebih kecil dari yang diperlukan dengan regulator switching frekuensi yang lebih rendah. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.